Anda sebagai auditor kan dilatih untuk percaya angka. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau kebohongan paling besar itu justru nggak ada di angka sama sekali? Tapi di dalam ceritanya. Nah, disinilah kita akan membongkar yang namanya risiko naratif. Oke, jadi ini agenda kita. Kita bakal lihat di mana sih titik buta kita sebagai auditor, terus kita coba intip dapur para manipulator. Kita juga akan lihat langsung gimana angka yang sama bisa diceritain dengan cara yang beda banget. Dan yang paling penting, kita akan siapkan tameng buat Anda. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Titik buta auditor. Ini soal area di mana kita, para auditor, sering banget lengah. Kenapa? Karena fokus kita ke angka, padahal bahayanya ada di narasi. Coba renungkan pertanyaan ini deh. Apakah kata-kata klien lebih menyesatkan dari angka mereka? Karena ini nih intinya. Angka di laporan keuangan bisa bersih, lolos semua rumus, tapi cerita yang dibungkus di sekelilingnya itu bisa membangun realitas yang 180 derajat berbeda. Penipuan yang paling canggih seringnya main di sini. Nah, biar paham kenapa cerita bisa sekuat itu, kita perlu bongkar kotak peralatannya para manipulator. Dan ternyata kuncinya itu ada di psikologi. Menurut Goffman, setiap interaksi itu seperti panggung. Nah, laporan tahunan itu panggung depan perusahaan. Manajemen itu sutradaranya yang ngatur semua properti dan lampu sorot biar kelihatan bagus. Tugas kita sebagai auditor jadi penonton kritis yang nggak cuma lihat panggung, tapi juga ngintip ke belakang panggung. Konsep ini diperjelas lagi sama Ant-Man dengan istilah salience. Gampangnya gini, ini bukan cuma soal panggungnya, tapi soal kemana lampu sorot diarahkan. Manajemen bisa aja memilih untuk menyorot satu data positif terang benderang, sementara data negatif yang ada di sebelahnya sengaja dibiarkan gelap-gelapan. Nah, gambar ini pas banget buat ngejelasin efek sorotan tadi. Otak kita itu otomatis fokus ke bagian yang terang kan, yang disorot, yang dibikin menonjol. Makanya pertanyaan paling penting buat seorang auditor bukan cuma apa yang saya lihat, tapi apa yang sengaja nggak diperlihatkan ke saya, apa yang ada di dalam bayangan itu. Ini nyambung banget sama teori prospek dari Kahneman dan Tversky. Gini deh, coba bayangin, rasa nyeseknya kehilangan uang 100.000 itu jauh lebih berasa kan daripada rasa senangnya nemu uang 100.000? Nah, itu namanya aversi kerugian. Dan percayalah, tombol psikologis inilah yang paling sering dieksploitasi dalam pelaporan. Jungkat-jungkit ini nunjukin dengan jelas, beban psikologis dari rugi itu jauh lebih berat. Manajemen itu pinter, mereka tahu banget kita semua, termasuk investor dan auditor, benci banget sama kata rugi. Makanya mereka bakal putar otak gimana caranya hasil yang sebenarnya jelek bisa dibingkai seolah-olah hampir untung, bukan rugi sedikit. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, yuk kita lihat langsung gimana pembingkaian ini bekerja di dunia nyata. Angkanya sama persis, tapi ceritanya bisa beda banget. Coba lihat perbandingan ini. Sebelah kiri, bingkai kerugian, gagal mencapai target. Rasanya langsung negatif kan? Sebelah kanan, bingkai keuntungan, mencapai 95% dari target. Padahal angkanya sama persis. Yang satu bikin was-was, yang satu kedengaran hebat. Nah, disinilah garis batasnya. Membingkai sebagai pencapaian 95% itu masih oke, itu seni komunikasi. Tapi kalau kondisi pasar yang menantang itu cuma alibi buat nutupin kesalahan fatal manajemen, nah itu udah manipulasi. Jelas bedanya? Contoh klasiknya, ya ini perataan laba. Kenapa sih perusahaan suka melakukan ini? Simple, karena pasar itu suka banget sama yang namanya stabilitas. Cerita tentang perusahaan kita, kinerjanya stabil, itu seringkali lebih menjual daripada jujur-jujuran bilang labanya naik turun drastis. Terus, mana yang etis, mana yang enggak? Gini, kalau cuma pakai metode akuntansi yang sah buat merapikan gejolak-gejolak kecil, itu wajar. Tapi kalau tujuannya buat menutupi masalah operasional yang parah atau tren bisnis yang lagi anjlok, nah itu sudah melewati batas. Dan kalau kita bicara soal risiko pembingkaian, ini jadi makin parah di area yang standarnya belum seketat laporan keuangan. Contohnya, pelaporan keberlanjutan atau ESG. Di dunia ESG, di mana data kuantitatifnya seringkali masih abu-abu, narasi itu jadi segalanya ya. Kutipan dari riset ini intinya bilang, banyak banget perusahaan yang jago ngerangkai kata-kata hijau yang indah, padahal kalau datanya dibedah kenyataannya nggak sehijau itu. Nah, tabel ini adalah contekan playbook greenwashing. Lihat deh klaim-klaimnya, memimpin dalam energi hijau.
Tapi pas dicek alokasi dananya nggak sampai 1%. Atau yang ini, berkomitmen pada rantai pasok berkelanjutan. Tapi laporan soal praktek kerja buruk sengaja nggak diungkap. Yang paling sering, ini nih. Pengurangan signifikan jejak karbon. Kedengarannya bagus banget. Tapi ternyata itu karena mereka baru aja jual pabrik yang paling banyak emisinya. Operasi inti mereka nggak ada yang berubah. Nah, tugas Anda persis di sini. Jadi jembatan antara narasi manis dan data yang pahit. Terus, gimana dong cara kita bertahan dari semua ini? Apalagi metode pelaporan makin canggih. Tantangannya ke depan itu makin berat loh. Framing yang menyesatkan sekarang bisa dibikin otomatis, pakai AI. Dashboard visual yang Anda terima itu bisa jadi udah didesain sedemikian rupa untuk menonjolkan yang bagus-bagus aja. Artinya apa? Skeptisisme profesional kita sekarang harus diarahkan bukan cuma ke manusia, tapi juga ke algoritma di belakangnya. Oke, jadi ini dia 3 langkah pertahanan utama Anda. Pertama, selalu hubungkan narasi dengan data. Tiap ada klaim kualitatif, langsung todong, datanya mana. Kedua, teliti penekanan selektif. Jangan cuma lihat yang disorot, tapi justru cari tahu info penting apa nih yang sengaja diumpetin. Ketiga, tantang bahasa yang samar. Dengar kata penyelarasan kembali, langsung kejar. Maksudnya PHK kan? Jangan mau dibuai sama kata-kata halus. Dan yang penting, ingat, Anda nggak sendirian. Anda punya senjata dan perisai, yaitu standar akuntansi. Standar seperti IFRS atau ISA 720 itu jelas banget ngasih Anda wewenang untuk ngecek informasi lain di luar angka-angka keuangan. Jadi, jangan ragu untuk gunakan mandat itu. Jadi kesimpulannya, peran Anda sebagai auditor itu sedang berevolusi. Anda bukan lagi cuma penjaga gawang angka, tapi juga seorang detektif narasi. Dan sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Kalau nanti seluruh laporan perusahaan ditulis sama AI, gimana cara Anda mengaudit bias dari penulis yang bahkan bukan manusia? Ini tantangan kita bersama ke depan.